Lu nyari speaker monitor nih yang udah bisa wireless, ada pilihan mode audionya, dan sudah sertifikasi high res. Nih gue kasih jawabannya. Music Lover, kali ini gue mau ngebahas satu speaker monitor yang bikin gue cukup terkesan. Edifier MR3. Walaupun ukurannya compact, fitur dan fleksibilitasnya jauh dari biasa. Lengkap banget. Gak banyak speaker khusus monitor yang se-versatile ini. Langsung aja kita bahas dengan detail ya. Speaker ini dibanderol dengan harga Rp1.589.000. Jadi ya kisaran 1,5an lah ya. Music Lover, sekarang kita bahas fitur sama speknya. Flat frequency response dari 52Hz sampai 40 kHz. Dimple tweeter waveguides for flatter and more extended high frequency response. Jadi tweeternya itu dibikin supaya frekuensi tinggi itu nyaman dan tetap enak gitu. Sudah support high res sertifikasi ya, bisa support 24 bit 96 kHz. Nah, ini juga yang menarik Music Lover. Multiple setting for acoustic room compensation. Nah, ini bisa diatur via aplikasi. Jadi kita bisa ngatur kompensasi ruangannya. Jadi kalau ruangannya terlalu luas, kita bisa bikin seakan-akan agak lebih kecil, atau yang terlalu kecil kita bisa bikin agak lebih luas. Komposisi drivernya itu 3,5 inch buat mid-low driver dan 1 inch untuk silk dome tweeternya. Powernya 18 watt kali 2 RMS. Ya, total outputnya berarti 36 watt. Nih, case-nya itu dari MDF cabinet. Jadi bisa ngereduce distorsi dan resonan. Koneksinya udah ada balance TRS, RCA, aux input, dan bahkan ada headphone out juga loh. Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5.4. Ada pengaturan 3 mode audio. Bisa dipakai jadi monitor, bisa jadi music yang kita dengarkan sehari-hari, dan kita bisa customize sesuai dengan selera kita. Dan tentunya ini yang paling luar biasa, gue belum pernah lihat ada speaker yang udah support aplikasi. Dan Edifier MR3 ini udah support aplikasi Edifier Connect loh. Kita bisa customize macam-macam di sana. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover, speaker monitor harga 1 jutaan 2.0 yang punya fitur sebanyak ini kayaknya hampir nggak ada deh. Bayangkan ada mode audionya, bisa dipakai monitor, musik, customize, Bluetooth udah 5.4, bisa support aplikasi, dan bisa ada tuning akustiknya untuk room correctionnya. Ini mantep banget. Karena itu gue kasih poin 9 untuk fitur dan speknya. Music Lover, sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Speaker ini adalah speaker monitor. Jadi speakernya speaker desktop 2.0. Dimensinya 125,5 mm dikali 220 mm dikali 185 mm dengan berat sekitar 3,85 kg. Jadi termasuk cukup compact. Nih Music Lover, gue bandingin sama HP. Buat speakernya ini termasuk speaker two-way. Jadi ada mid-low-nya dan ada tweeternya. Bentuknya kotak dari bahan kayu. Ada 2 pilihan warna, ada yang hitam sama yang putih. Yang putih ini menurut gue cakep banget. Warnanya polos, elegan, simple. Ini kalau kita taruh di meja itu bakalan jadi eye-catching banget. Finishing keseluruhannya kerasa rapih. Gue selalu suka dengan desainnya Edifier karena mereka selalu buat desain yang bagus, terus simple, minimalis, tapi tetap elegan. Dan yang gue juga suka, build-nya selalu solid. Di bagian depan speakernya ada tweeter ukuran 1 inci dan ada mid-low yang ukuran 3,5 inci. Yang tweeternya itu warna hitam glossy, sedangkan mid-low drivernya itu warna hitam. Terus ada tekstur kayak karbon dan ada lingkaran copper di tengahnya. Ini menarik banget. Untuk speaker sebelah kanan, di bagian depan itu ada pengaturan navigasinya, ada headphone out, ada aux in 3,5 mm dan ada lampu indikatornya. Ada potensio yang bisa ditekan untuk power off on, pengaturan mode yang ada pilihan monitor, music, dan customize, dan ini juga bisa jadi pengaturan volume. Di bagian tengah ada tulisan Edifier. Kita pindah ke belakang. Di bagian belakang ada ventilasi untuk bassnya, ada tombol Bluetooth, ada pengaturan high dan low, ada acoustic tuning, ada TRS female balance input, ada RCA input, dan ada informasi diagram acoustic tuningnya. Di situ juga ada speaker out cable untuk ke speaker sebelah kiri. Ada logo high res dan ada konektor kabel power yang bisa detachable. Kalau Music Lover perhatikan, di sudut kanan bawah itu ada marking R atau L. Untuk speaker sebelah kirinya itu polosan aja sih, nggak ada pengaturan apa-apa. Music Lover, Edifier MR3 ini menurut gua nih ya, desain sama build-nya ini bagus banget. Simple, elegan, minimalis, tapi cakep gitu. Lu taruh di mana aja bakalan cocok. Dan seperti tadi gue bilang, eye-catching banget. Apalagi yang putihnya ini cakep. Build-nya, Edifier terkenal dengan build-nya. Beberapa teman gue bahkan punya Edifier yang sudah dipakai 5 bahkan hampir 10 tahun. Dan masih oke banget. Solid banget build-nya. Karena itu untuk desain sama terutama build quality-nya, Edifier MR3 ini gue kasih poin 9. Sekarang sound quality-nya.
Ya, ini kan speaker, jadi paling penting kita bahas sound quality-nya. Gua akan share beberapa sampel suara. Yang pertama gua akan share yang Bluetooth, tapi Bluetooth juga dengan mode audio yang monitor, yang musik, dan yang custom. Terus gue juga share yang kabel RCA-nya, sama monitor, musik, sama customize. Plus gue kasih bonus satu sampel suara itu yang dari depannya, yang aux 3,5 ke 3,5. Untuk sampel suaranya gue bakalan pakai HP gue Samsung S23 Ultra, pakai Spotify, tidak ada penambahan macam-macam, tidak ada micin-micinnya, tidak ada eki-ekian, jadi flat semua. Untuk yang kabelnya gue pakai DAC SIMGOT DW4X. Music Lover, ini sampel suara Bluetooth dengan mode monitoring. Untuk speaker 36 watt, ini termasuk cukup gede powernya. Untuk mode monitoring ini memang kerasa paling flat. Bassnya itu nggak terlalu gede, tapi menurut gue masih cukup deep kok. Cukup cepat, gesit, dan punchy. Kalau midnya, itu terasa di tengah posisinya. Treble-nya memang nggak terlalu extend. Jadi flatnya MR3 ini itu agak mirip sama flatnya MR4. Jadi nggak banyak color, baik di bawah maupun di frekuensi atasnya. Sedangkan ini sampel Bluetooth dengan mode musik. Nah, kalau mode musik ini mirip sama kayak MR4. Jadi biasanya kan kalau speaker-speaker lain kalau mode musik lebih warm dan mode monitor biasanya lebih flat. Nah, kalau Edifier itu sebaliknya. Kalau mode musiknya itu terkesan lebih open, lebih bright. Bassnya masih lebih ke kontrol dibanding yang mode monitor. Jadi lebih lebih gesit gitu, tapi lebih punch juga. Midnya, nah ini sedikit kayak lebih tipis sih dibanding yang monitor. Treble-nya, nah ini yang paling beda. Kalau yang mode musik ternyata treble-nya yang paling extend, yang paling open dan paling airy. Nah, sekarang kita cobain sampel Bluetooth dengan customize. Customize-nya ini pakai customize yang gue atur ya, jadi mungkin sedikit beda sesuai dengan selera gue yang agak suka sedikit lebih bright, dan memang hasilnya ya seperti itu. Bassnya jauh lebih terkontrol, midnya itu agak sedikit mundur, dan vokal jadi lebih tipis memang. Tapi treble-nya jadi lebih extend. Gue suka karena jadinya kerasa open airy gitu. Jadi kayak detailnya dapet, jadi lebih lega gitu. Sekarang kita cobain sampel yang pakai DAC ya, yang pakai SIMGOT DW4X. Ini sampel suara RCA monitor. Yang gue notice yang pakai DAC SIMGOT DW4X itu powernya itu lebih gede. Ya mungkin karena DAC ini kan sudah ada amplifiernya, jadi memang otomatis jadi lebih powerful, lebih energize gitu suaranya. Arah suaranya overall masih searah kok sama yang Bluetooth, tapi tentu saja yang DAC ini jadi lebih refine, lebih detail, lebih clear suaranya. Yang DAC ini si DW4X itu memang ada colornya ya, jadi memang sedikit lebih bright suaranya. Tapi bassnya gue ngerasa ini masih masih lebih ke kontrol bassnya. Kalau yang di DAC, midnya lebih clear, lebih jelas gitu kalau gue dengerin vokal. Treble-nya ya lebih open, lebih airy dibanding monitornya yang Bluetooth. Nah, sekarang sampel RCA dengan mode musik. Yang mode musik ini arahnya masih agak mirip sama yang Bluetooth, tapi yang ini lebih open lagi dan lebih airy lagi. Bassnya lebih ke kontrol, midnya agak mundur sih menurut gua. Jadi memang jadi kerasa tipis sih memang vokalnya. Untuk treble kerasa extend. Sedangkan untuk yang RCA dengan mode customize. Nah, kayak gini sampel suaranya.
Yang ini itu yang paling open, paling airy, paling extend. Nih suaranya kayak gitu kan. Tapi gue juga suka ini yang paling lega loh suaranya. Sedangkan yang ini Music Lover sampel suara dari aux 3,5 ke aux 3,5 yang ada di depan speakernya. Kalau masalah power, gue ngerasa yang aux 3,5 to 3,5 yang di depan ini kerasa sedikit lebih powerful loh daripada RCA. Lebih gede lagi gitu suaranya. Tapi menurut gue nih, RCA yang di belakang itu lebih refine suaranya. Lebih clear, lebih detail, jadi lebih open, lebih airy. Music Lover Edifier MR3 ini suaranya gue suka banget. Gue kasih poin 9. Menurut gua Music Lover, kalau Music Lover ada yang lagi nyari speaker monitor buat kerja nih, buat mixing, editing, monitoring apa kayak gitu ya, tapi sudah punya fitur-fitur kayak speaker casual, speaker yang biasa gitu. Nih, MR3 kayaknya bisa dicoba. Lu bayangin aja, udah ada Bluetooth connectionnya, wireless 5.4 lagi. Lu bisa customize, lu bisa ngatur segalanya itu dari aplikasinya. Tampilan cakep, suara udah jangan ditanya lagi. Dan yang terakhir, harganya masih kejangkau banget untuk speaker monitor. Lu cek aja speaker monitor kan lumayan harganya kan. Ini cuman segitu loh, masih 1 jutaan. Jadi buat gua ini worth banget untuk dicoba. Tapi kan itu pendapat gua Music Lover. Ya bagusnya cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Music Lover yang udah nyobain atau mungkin udah beli, coba tulis di kolom komen. Kita diskusikan ya. Oke Music Lover, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.